Selamat malam. Kalau hari ini terasa berat, kamu boleh istirahat sejenak di sini. Tidak perlu memikirkan semuanya sekarang. Tidak perlu menjadi kuat dulu. Tarik napas pelan dan hembuskan perlahan. Biarkan cerita ini menemani kamu hingga pikiranmu tenang dan matamu terpejam. Dan kalau kamu suka cerita seperti ini, kamu bisa kembali lagi ke channel Laras Hasana, tempat di mana cerita sederhana menemani malam yang sunyi. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Perpustakaan yang menyimpan kenangan yang hilang. Di sebuah malam yang sunyi, hiduplah seorang pria bernama Arga. Seperti kebanyakan orang, Arga menjalani harinya dengan biasa saja. Bangun pagi, bekerja, berpura-pura baik-baik saja. Namun setiap malam, saat dunia mulai diam, pikirannya justru menjadi ramai. Tentang masa lalu, tentang keputusan yang ia sesali, tentang hal-hal yang ingin ia ulang. Tapi tidak bisa. Aku harusnya bisa lebih baik, bisiknya. Arga duduk di balkon kecil apartemennya, menatap kota yang penuh lampu. Namun di dalam dirinya, semuanya terasa gelap. Ia menarik napas panjang, namun tidak terasa lega. Aku capek mikirin ini terus, katanya pelan. Angin malam berhembus, membawa udara dingin yang menyentuh wajahnya. Tanpa sadar, matanya mulai terasa berat. Namun saat ia menutup mata sejenak, ia mendengar sesuatu. Kalau kamu bisa kembali, kamu mau memperbaiki apa? Arga membuka mata dengan cepat. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapapun, perasaan doang, gumamnya. Namun suara itu terasa terlalu jelas untuk sekedar halusinasi. Ia berdiri, masuk kembali ke dalam apartemen. Dan saat ia menutup pintu balkon, ia berhenti. Karena sesuatu berubah. Lorong apartemennya tidak lagi terlihat seperti biasa. Lampu redup, dinding terasa lebih panjang. Dan di ujung lorong ada sebuah pintu. Pintu yang tidak pernah ada sebelumnya. Arga mengernyit. Apa ini? Bisiknya. Ia mendekat perlahan. Langkahnya hati-hati. Pintu itu terbuat dari kayu tua, namun terlihat kokoh. Di atasnya tertulis sesuatu. Untuk kenangan yang belum selesai. Jantung Arga berdetak lebih cepat. Aneh, katanya pelan. Namun entah kenapa, ia tidak merasa takut. Ia justru merasa penasaran. Perlahan, ia mengulurkan tangan, menyentuh gagang pintu. Hangat. Ia menarik napas panjang. Cuma mimpi, bisiknya. Dan tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu itu. Seketika, cahaya menyelimuti tubuhnya. Dan saat ia membuka mata, ia sudah tidak lagi berada di apartemennya. Ia berdiri di sebuah tempat yang sangat luas. Sunyi, namun tidak menakutkan. Di depannya, terdapat sebuah bangunan besar. Bangunan itu terlihat seperti perpustakaan. Tinggi, megah, namun terasa tenang. Di atas pintu masuknya, tertulis Perpustakaan Kenangan. Arga menelan ludah. Aku di mana sekarang? Pintu perpustakaan itu terbuka perlahan, tanpa disentuh, seolah mempersilahkan. Arga melangkah masuk. Di dalamnya, terdapat rak-rak buku yang sangat banyak. Tak terhitung. Setiap buku bersinar pelan. Arga mendekati salah satunya dan membaca judulnya. Hari di mana kamu memilih diam. Tangannya gemetar. Ia mengambil buku itu. Dan saat ia membukanya, seketika ia tidak lagi berdiri di perpustakaan. Ia berada di sebuah ruangan, tempat yang ia kenal. Masa lalu. Ia melihat dirinya sendiri, lebih muda, duduk di depan seseorang. Seseorang yang terlihat ingin mendengar. Namun Arga di masa lalu hanya diam, tidak berkata apa-apa. Padahal ia tahu, itu adalah momen penting. Momen di mana ia seharusnya jujur, namun ia memilih diam. Dan akhirnya menyesal. Arga yang sekarang terdiam. Itu aku, bisiknya. Ia mencoba mendekat, namun tidak bisa mengubah apapun. Ia hanya bisa melihat dirinya sendiri melewatkan sesuatu yang penting. Adegan itu perlahan memudar, dan Arga kembali ke perpustakaan.
Tangannya masih memegang buku itu. Napasnya berat. Jadi semua ini, katanya pelan. Sebuah suara terdengar dari belakangnya. Semua ini adalah bagian dari hidupmu. Arga menoleh. Di sana berdiri seseorang. Penampilannya sederhana, namun wajahnya tenang. Seperti seseorang yang sudah memahami banyak hal. Siapa kamu? Tanya Arga. Sosok itu tersenyum. Aku penjaga tempat ini. Arga menatap sekeliling. Tempat ini? Apa sebenarnya? Sosok itu melangkah mendekat. Ini adalah tempat di mana semua kenangan yang belum selesai disimpan. Arga terdiam. Dan kamu? Lanjutnya pelan. Datang ke sini karena masih membawa sesuatu yang belum kamu lepaskan. Arga menunduk. Ia tahu. Itu benar. Arga masih berdiri di tengah perpustakaan itu. Tangannya menggenggam buku yang tadi ia buka. Namun pikirannya masih tertinggal di dalam kenangan yang baru saja ia lihat. Dadanya terasa berat, seolah sesuatu yang lama ia kubur perlahan kembali ke permukaan. Ia menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi matanya tetap tertuju pada rak-rak buku yang seakan tidak ada ujungnya. Semua buku ini, kenangan aku, tanya Arga lirih. Penjaga itu mengangguk pelan. Ya, setiap keputusan, setiap perasaan yang kamu pendam, setiap kata yang tidak pernah kamu ucapkan, semuanya tersimpan di sini. Arga menelan ludah. Ia melangkah perlahan menyusuri lorong rak. Jari-jarinya menyentuh punggung buku satu persatu. Merasakan getaran halus di setiap sentuhannya. Setiap judul seperti memanggilnya, seperti ingin dibaca, seperti ingin didengar. Ia berhenti di satu buku. Judulnya membuat langkahnya terhenti. Hari di mana kamu memilih pergi. Arga terdiam cukup lama, tangannya menggantung di udara, ragu untuk mengambilnya. Ia tahu kenangan itu bukan kenangan yang ringan. Namun rasa penasaran atau mungkin keberanian yang baru tumbuh mendorongnya untuk perlahan menarik buku itu keluar. Saat buku itu terbuka, dunia kembali berubah. Ia berdiri di sebuah halte kecil. Hujan turun pelan. Udara dingin menyelimuti suasana. Di sana ia melihat dirinya sendiri, berdiri dengan wajah yang tegang. Di depannya ada seseorang. Seseorang yang sangat ia kenal. Seseorang yang dulu pernah begitu dekat. Mereka saling berhadapan, namun tidak ada kata yang keluar. Hanya tatapan yang penuh dengan hal-hal yang tidak pernah sempat diucapkan. Aku harus pergi, suara Arga di masa lalu terdengar. Seseorang itu menatapnya, mata yang berusaha menahan sesuatu. Kamu yakin? Arga yang sekarang menahan napas. Ia tahu jawabannya. Ia ingat bagaimana semuanya terjadi. Ia ingat bagaimana ia memilih pergi bukan karena ingin, tapi karena ia tidak tahu bagaimana cara bertahan. Arga di masa lalu hanya mengangguk. Tidak menjelaskan, tidak mencoba memperbaiki. Ia berbalik dan pergi. Langkahnya menjauh, meninggalkan seseorang yang tetap berdiri di tempat dalam diam. Hujan semakin deras. Dan saat itu, Arga yang sekarang merasakan sesuatu yang selama ini ia tekan. Penyesalan. Ia melangkah maju, mencoba menghentikan dirinya yang dulu. Tunggu, jangan pergi, bisiknya. Namun seperti sebelumnya, ia tidak bisa mengubah apapun. Ia hanya bisa melihat. Adegan itu perlahan memudar, seperti kabut yang menghilang. Arga kembali ke perpustakaan. Tangannya masih memegang buku itu, namun kini terasa lebih berat. Ia menutupnya perlahan, lalu menunduk. Aku harusnya nggak pergi, katanya pelan. Penjaga itu berdiri tidak jauh darinya. Kamu pergi karena saat itu kamu tidak tahu bagaimana cara bertahan. Arga menggeleng. Tapi itu tetap salah. Penjaga itu tidak langsung membantah. Ia hanya berkata dengan tenang. Mungkin bukan tentang benar atau salah. Mungkin itu tentang kamu yang belum siap. Arga terdiam. Kalimat itu sederhana, namun membuat pikirannya berhenti sejenak. Selama ini ia selalu menyalahkan dirinya. Selalu berpikir bahwa ia seharusnya bisa melakukan lebih baik. Namun ia tidak pernah melihat dirinya dari sisi itu. Bahwa saat itu, ia hanya tidak tahu caranya. Arga berjalan lagi. Kali ini langkahnya lebih pelan. Ia tidak lagi terburu-buru membuka buku. Ia hanya melihat, membaca judul-judul yang terpampang di depannya. Hari di mana kamu menahan tangis. Kata-kata yang ingin kamu ucapkan. Rasa takut yang kamu sembunyikan. Semakin ia melihat, semakin ia sadar. Semua ini bukan sekedar kenangan.
Ini adalah bagian dari dirinya yang selama ini ia hindari. Ia berhenti di satu buku lagi. Kali ini lebih kecil, lebih sederhana. Hari kamu merasa tidak cukup. Arga tersenyum pahit. Yang ini sering banget, gumamnya. Ia membuka buku itu. Dan seketika, ia berada di sebuah ruangan kerja. Ia melihat dirinya duduk di depan layar, wajahnya lelah. Di sekelilingnya orang-orang tampak sibuk. Percaya diri seolah tahu apa yang mereka lakukan. Sementara dirinya hanya diam. Ia mendengar suaranya sendiri. Aku gak sepinter mereka. Aku pasti bakal gagal. Aku gak cukup baik. Arga yang sekarang menutup mata. Ia ingat perasaan itu. Rasa kecil, rasa tertinggal. Rasa yang membuatnya terus membandingkan diri dengan orang lain. Ia melihat dirinya yang di masa itu mencoba tersenyum saat diajak bicara. Namun senyum itu tidak sampai ke mata. Hanya topeng. Aku capek, bisik Arga sekarang. Saat ia membuka mata, adegan itu mulai memudar. Ia kembali ke perpustakaan. Namun kali ini, ia tidak langsung menutup buku. Ia menatap halaman terakhir. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata pelan. Waktu itu, aku memang merasa seperti itu. Tapi, itu bukan berarti aku benar-benar tidak cukup. Penjaga itu tersenyum tipis. Setiap kenangan bukan untuk menyakitimu, katanya. Tapi untuk kamu pahami. Arga menarik napas panjang. Dadanya masih terasa berat, tapi tidak sesesak tadi. Seperti ada sedikit ruang yang mulai terbuka. Kalau aku terus buka semua ini, apa aku bakal terus sakit? Tanya Arga. Penjaga itu menggeleng pelan. Tidak, kamu akan merasa, tapi bukan untuk selamanya. Arga menatapnya. Terus untuk apa semua ini? Penjaga itu menjawab dengan lembut, agar kamu berhenti lari dari dirimu sendiri. Suasana menjadi hening. Namun hening yang berbeda. Tidak lagi menekan. Lebih seperti ruang untuk bernapas. Arga melihat sekeliling lagi. Buku-buku itu masih banyak. Sangat banyak. Mungkin ia tidak akan bisa membaca semuanya dalam satu waktu. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak ingin kabur. Ia ingin memahami. Ia ingin menerima. Ia ingin berdamai. Langkahnya berhenti di ujung lorong. Di sana ada satu buku yang berbeda. Lebih besar. Lebih gelap. Tanpa cahaya seperti yang lain. Arga menatapnya lama. Apa itu? Tanyanya pelan. Penjaga itu tidak langsung menjawab. Itu, katanya perlahan, adalah kenangan yang paling kamu hindari. Jantung Arga berdegup lebih cepat. Ia tahu buku itu bukan sekadar kenangan biasa. Ia tahu buku itu bukan sekadar kenangan biasa. Lebih berat, lebih jujur. Arga menarik napas panjang. Tangannya perlahan mengepal. Namun kali ini, ia tidak mundur. Aku mau lihat, katanya pelan. Penjaga itu mengangguk. Dan di dalam keheningan perpustakaan itu, Arga bersiap membuka sesuatu yang selama ini ia tutup rapat. Arga berdiri di depan buku itu. Buku yang berbeda dari yang lain. Tidak bercahaya, tidak hangat. Justru terasa dingin dan berat bahkan sebelum ia menyentuhnya. Tangannya sempat ragu. Jantungnya berdetak lebih cepat, seolah tubuhnya tahu bahwa apa yang akan ia buka bukan sesuatu yang mudah dihadapi. Apa aku harus buka sekarang? Tanya Arga pelan. Penjaga itu berdiri di sampingnya, tenang seperti biasa. Tidak harus, kalau kamu belum siap. Tapi kamu sudah sampai di sini. Itu berarti ada bagian dari dirimu yang ingin melihatnya. Arga menatap buku itu lagi. Ia menarik napas panjang. Selama ini ia selalu lari dari rasa yang terlalu berat. Selalu mengalihkan, selalu menunda. Tapi malam ini terasa berbeda. Seolah ia tidak lagi ingin lari. Tangannya perlahan menyentuh sampul buku itu. Dingin. Namun ia tidak menarik tangannya. Ia membuka buku itu. Seketika, semuanya berubah. Arga berdiri di sebuah ruangan yang sangat familiar. Cahaya redup, udara dingin. Suasana sunyi, terlalu sunyi. Ia melangkah perlahan, matanya menyapu sekeliling. Dan di sana, ia melihat dirinya sendiri. Namun bukan versi yang sedang bekerja. Bukan versi yang berpura-pura kuat. Ini versi dirinya, yang hancur. Duduk di lantai, bersandar pada dinding dengan mata kosong. Arga membeku, itu
Aku, bisiknya. Ia mendekat perlahan, setiap langkah terasa berat. Seolah ia berjalan menuju sesuatu yang selama ini ia kubur sangat dalam. Versi dirinya yang di masa itu tidak menoleh. Hanya berkata pelan dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku capek. Kalimat itu sederhana, namun terasa sangat dalam. Arga menelan ludah. Dadanya mulai sesak. Ia ingat momen ini. Momen di mana ia benar-benar merasa sendiri. Momen di mana ia tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Momen di mana ia mencoba kuat, tapi sebenarnya sudah hampir menyerah. Aku di sini, kata Arga pelan. Namun versi dirinya itu tidak merespon. Ia hanya menunduk, memeluk lututnya lebih erat. Aku gak bisa terus kayak gini. Lanjut suara itu lebih pelan. Aku gak tahu harus gimana. Air mata Arga mulai jatuh. Ia berlutut di depan dirinya sendiri. Aku tahu, bisiknya. Aku tahu kamu capek. Versi dirinya perlahan mengangkat wajah. Matanya merah, penuh air mata yang ditahan. Kenapa kamu ninggalin aku? Tanyanya. Pertanyaan itu membuat Arga terdiam. Aku nggak ninggalin, jawabnya terbata. Versi itu menggeleng. Kamu ninggalin aku setiap kali kamu pura-pura kuat. Kamu ninggalin aku setiap kali kamu bilang aku nggak apa-apa. Padahal kamu hancur. Arga menutup matanya. Air matanya jatuh lebih deras. Karena ia tahu, itu benar. Selama ini ia tidak pernah benar-benar mendengarkan dirinya sendiri. Ia hanya memaksa kuat, memaksa jalan terus. Ia meninggalkan bagian dirinya yang paling butuh didengar. Aku minta maaf, bisiknya pelan. Suasana menjadi hening, namun hening yang penuh dengan rasa. Arga perlahan merentangkan tangannya. Ragu, namun tulus. Sekarang aku di sini, katanya. Versi dirinya itu diam sejenak. Lalu perlahan, ia mendekat. Dan saat mereka berpelukan, Arga merasakan sesuatu yang selama ini ia tahan. Tangisnya pecah. Bukan tangis lemah, tapi tangis yang jujur. Tangis yang akhirnya keluar. Aku capek, katanya sambil menangis. Versi dirinya tidak menjawab dengan kata-kata. Namun pelukannya semakin erat, seolah berkata tanpa suara. Aku juga. Ruangan di sekitar mereka mulai berubah. Dinding yang tadinya gelap perlahan retak, dan cahaya masuk dari celah-celah kecil. Semakin Arga menerima perasaan itu, semakin terang ruangan itu. Tangisnya perlahan mereda. Napasnya mulai teratur, namun hatinya terasa lebih ringan. Versi dirinya perlahan melepaskan pelukan. Wajahnya tidak lagi kosong seperti tadi. Masih lelah, tapi lebih tenang. Aku cuma pengen didengar, katanya pelan. Arga mengangguk. Aku dengerin sekarang. Versi itu tersenyum kecil. Senyum yang sederhana namun berarti. Dan perlahan, tubuhnya berubah menjadi cahaya. Cahaya lembut, hangat. Cahaya itu melayang pelan, lalu masuk ke dalam dada Arga. Arga terdiam. Ia merasakan sesuatu. Hangat. Seperti bagian dari dirinya yang hilang. Akhirnya kembali. Ia menutup matanya. Menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, napas itu terasa lega. Saat ia membuka mata, ruangan itu sudah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi gelap, hanya cahaya yang lembut. Penjaga itu berdiri di sampingnya. Kamu sudah menghadapi bagian terberat dari dirimu, katanya pelan. Arga menatap tangannya. Masih sama, tidak ada yang berubah secara fisik. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang berbeda. Ini rasanya lebih ringan, fisiknya. Penjaga itu tersenyum. Itu karena kamu tidak lagi melawannya. Arga terdiam sejenak. Lalu ia berkata pelan. Selama ini, aku pikir kalau aku kuat, aku nggak boleh ngerasain ini semua. Penjaga itu menggeleng. Justru dengan merasakan, kamu jadi lebih utuh. Arga menarik napas lagi. Kali ini lebih dalam. Lebih tenang. Di kejauhan, muncul sebuah pintu. Berbeda dari yang lain. Putih, bercahaya lembut. Arga menatapnya. Itu jalan keluar? Tanyanya. Penjaga itu mengangguk. Itu jalan pulang. Arga tersenyum kecil. Namun kali ini, senyumnya tulus. Arga berdiri menatap pintu putih itu. Cahayanya lembut,
Tidak menyilaukan, namun cukup untuk membuat hatinya terasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak ia berada di tempat ini, ia tidak merasa takut. Ia menarik napas panjang, napas yang terasa lebih ringan dari sebelumnya. "Kalau aku keluar dari sini," tanya Arga pelan, "apa semuanya akan langsung berubah?" Penjaga itu berdiri di sampingnya. Masih dengan ketenangan yang sama. "Tidak," jawabnya jujur. Arga terdiam. Namun kali ini, ia tidak kecewa. "Kamu masih akan merasa lelah," lanjut penjaga. "Kamu masih akan punya hari yang berat." Arga mengangguk pelan. Tapi penjaga melanjutkan, "Kamu tidak akan lagi sendirian di dalam dirimu sendiri." Arga menunduk. Tangannya perlahan menyentuh dadanya. Ia bisa merasakan hangat itu. Cahaya kecil yang tadi masuk masih ada. "Aku takut balik jadi seperti dulu lagi," bisiknya. Penjaga itu tersenyum tipis. "Kamu mungkin akan jatuh lagi." Arga menatapnya. "Tapi sekarang kamu tahu bagaimana cara bangkit." Suasana menjadi hening. Namun bukan hening yang menekan. Lebih seperti ruang untuk menerima. Arga menatap pintu itu lagi. Lalu berkata pelan, "Selama ini, aku pikir aku harus jadi sempurna dulu, baru bisa tenang." Ia menggeleng kecil. "Ternyata, aku cuma perlu berhenti melawan diri sendiri." Penjaga itu mengangguk. Itu langkah yang paling sulit dan paling penting. Arga tersenyum kecil. Senyum yang sederhana, namun terasa nyata. "Terima kasih," katanya pelan. Penjaga itu tidak menjawab dengan panjang. Hanya satu kalimat. "Terima kasih karena kamu mau kembali ke dirimu sendiri." Arga menarik napas dalam. Lalu, ia melangkah mendekati pintu itu. Tangannya menyentuh gagang pintu. Hangat. Tidak lagi dingin seperti sebelumnya. Ia berhenti sejenak. Menoleh ke belakang. Perpustakaan itu masih ada. Rak-rak buku yang tak terhitung. Kenangan-kenangan yang tersimpan. Namun kali ini, ia tidak merasa ingin lari dari semuanya. Ia hanya tersenyum kecil, seolah berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan baik-baik saja." Lalu, ia membuka pintu itu, cahaya menyelimuti tubuhnya. Lembut, hangat, tenang. Dan dalam sekejap, semuanya menghilang. Arga membuka mata. Ia kembali di apartemennya. Balkon masih terbuka. Angin malam masih berhembus pelan. Semua terlihat sama, namun terasa berbeda. Ia berdiri perlahan, menatap sekeliling. Tidak ada perpustakaan, tidak ada penjaga. Namun, ia merasakan sesuatu hangat di dalam dirinya. Ia menarik napas panjang, dan kali ini napas itu terasa cukup. Arga berjalan ke balkon, menatap langit malam. Lampu kota masih menyala, namun hatinya tidak lagi seberat tadi. "Aku masih capek," bisiknya pelan. Ia tersenyum kecil, tapi nggak apa-apa. Ia kembali ke dalam, merebahkan tubuhnya di tempat tidur, menarik selimut, dan malam itu tidurnya datang tanpa dipaksa, tanpa pikiran yang berisik, tanpa rasa harus jadi sempurna. Hanya ada satu hal, tenang. Dan di suatu tempat yang tidak terlihat, perpustakaan itu masih ada, menunggu. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap orang selalu punya jalan untuk pulang. Dan begitulah kisah malam ini, tentang seseorang yang akhirnya mengerti bahwa pulang bukan tentang tempat, tapi tentang menerima diri sendiri. Kalau malam ini kamu juga sedang lelah, ingat ya, kamu tidak harus sempurna untuk bisa tenang. Cukup berhenti sejenak dan dengarkan dirimu sendiri. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini menenangkan, kamu boleh dukung channel Laras Hasanah dengan subscribe dan like, supaya lebih banyak lagi cerita yang bisa menemani malam-malammu berikutnya. Selamat malam, dan semoga kamu tidur dengan tenang.